Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefin Octavia Wulandari. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, semester 2, dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus G. Di mana dalam video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dalam mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dosen Abdul Rohman, SPDI, MPD. Dalam mata kuliah Pendidikan Agama ini, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembimbingan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Artinya, pendidikan pada kehidupan manusia tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Sejak lahir hingga meninggal, baik pendidikan informal, formal, dan pendidikan formal, konsep pendidikan seumur hidup didasarkan adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung sama. Selama manusia hidup, pendidikan merupakan modal utama manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk keperluan kehidupannya. Lifelong education atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia atau sikap dan perilaku. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual atau keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Makna pendidikan seumur hidup dapat ditinjau dari beberapa perspektif, antara lain yaitu perspektif filosofis, perspektif potensialitas atau idealitas, perspektif ekonomi, perspektif sosiologis, perspektif teknologis, dan perspektif pedagogis. Perspektif filosofis. Secara filosofis, manusia adalah makhluk yang perlu dan dapat dididik serta akan mampu mendidik dirinya sendiri. Saat lahir hingga manusia mampu mendidik dirinya sendiri atau disebut sudah dewasa, manusia mendapatkan pendidikan dari pihak lain. Bahkan telah mampu mendidik dirinya sendiri, manusia masih membutuhkan pendidikan dari pihak lain. Yang kedua yaitu perspektif potensialitas atau idealitas. Berdasarkan perspektif potensialitas atau idealitas, pendidikan seumur hidup merupakan upaya bagi manusia untuk mengembangkan potensinya hingga tercapai cita-citanya. Maknanya bahwa pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhannya sepanjang hidup. Kemudian yang ketiga ada perspektif ekonomi. Dari perspektif ekonomi, pendidikan seumur hidup dipandang sebagai upaya keluar dari kebodohan dan keterbelakangan yang menjadi penyebab ketertinggalan dan kemiskinan, karena pendidikan seumur hidup adalah upaya yang dapat meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimiliki. Kemudian perspektif sosiologis, yaitu upaya mengatasi anak-anak yang belum atau tidak sempat mengenyang pendidikan formal, terutama di negara-negara yang berkembang, di mana pada umumnya orang tua belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendidik anaknya secara formal melalui persekolahan. Kemudian yang terakhir ada perspektif pedagogis. Pada perspektif pedagogis, pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung seumur hidup. Telah dikemukakan sebelumnya pada pembahasan pengertian pendidikan, terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Maknanya, pendidikan tidak terbatas hanya satu lingkup atau lingkungan belajar tertentu saja. 4 pilar pendidikan sepanjang hayat atau sepanjang hidup menurut UNESCO. Yang pertama, learning to know, yaitu belajar untuk menguasai instrumen-instrumen pengetahuan. Yang kedua, learning to do, atau belajar untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada learning to be, belajar untuk menjadi seseorang. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya. Misalnya,
Bagi siswa yang agresif, akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Yang keempat ada learning to live together, atau belajar untuk menjalin kehidupan bersama. Tujuan pendidikan seumur hidup itu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yaitu seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, secara potensial, seluruh potensi manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.